Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan kita di awal hari yang baru ini. Mari kita awali renungan kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Maha Besar dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu hadir bersama kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Terutama kami bersyukur kepadamu karena Yesus Putramu terkasih selalu hadir bersama kami dalam setiap Ekaristi Kudus yang kami rayakan. Semoga kami sungguh meyakini kehadirannya yang memberikan dirinya sebagai makanan untuk perjalanan hidup kami. Sertailah kami dalam renungan kami di awal hari yang baru ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan suci yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Di rumah ibadat di Kafarnaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kafarnaum ketika ia mengajar di rumah-rumah ibadat. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, ketika kita mendengar kutipan Injil hari ini, kita ingat akan perjamuan terakhir ketika Tuhan Yesus makan bersama murid-muridnya. Ia mengatakan kepada mereka, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku yang ditumpahkan demi tebusan banyak orang." Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, di dalam ajaran iman kita sebagai orang Katolik, kita meyakini bahwa di dalam Ekaristi Kudus hadir secara nyata tubuh dan darah Kristus di dalam roti dan anggur setelah konsekrasi. Dia sungguh hadir dan memberikan dirinya sebagai makanan untuk kehidupan kita. Inilah harta kekayaan kita yang terbesar di dalam gereja kita. Karena itu, sebagai konsekuensinya, di dalam sekian banyak gereja yang ada di dunia, di dalam gereja kita bukan ruangan kosong. Di dalam gereja kita
ada seorang pribadi, seorang yang mencintai kita, seorang yang selalu menanti kapan kita datang untuk berbicara dengan Dia. Dalam Ekaristi Kudus, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, Dia hadir memberikan dirinya dalam rupa roti dan anggur. Dia hadir secara nyata. Disitulah hadir tubuh dan darah Kristus yang kita sambut. Dalam sejarah kerajaan Inggris tercatat hadir seorang kudus namanya Santo Thomas More. Thomas More ini seorang filsuf terkenal, seorang penulis, seorang negarawan. Dalam kesibukannya, dalam keahliannya, Raja Hendrik ke-7 memberikan kepercayaan kepadanya sebagai penasihat di dalam kerajaan. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, dalam kesibukan pekerjaannya yang begitu berat karena tugasnya, setiap pagi ia selalu hadir dalam Ekaristi Kudus. Pada suatu waktu seorang bertanya kepadanya, "Thomas, sudah begitu banyak kesibukanmu, masih ada sempat untuk menghadiri misa setiap hari?" Jawabannya, "Justru karena beban tugas saya yang semakin berat, saya harus hadir dalam Ekaristi Kudus dan menyambut tubuh Kristus. Karena bersatu dengan Dia, banyak persoalan yang saya hadapi dapat saya selesaikan dengan mudah." Itulah arti Ekaristi bagi seorang tokoh yang sibuk tetapi selalu meluangkan diri untuk bersatu dengan Yesus, menyambut tubuh dan darahnya sebagai makanan untuk tugas pelayanannya setiap hari. Di dalam sejarah gereja, kita juga menemukan banyak orang kudus terkenal. Hidupnya tidak terpisah dari Ekaristi Kudus. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku. Dia memberi tubuh dan darahnya secara nyata, bukan simbolik. Dia datang secara nyata memberikan dirinya supaya kita hidup. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, inilah suatu kekayaan di dalam gereja kita, kekayaan yang terbesar. Hargailah kehadirannya di dalam Ekaristi Kudus. Hargailah Ekaristi Kudus yang dirayakan oleh setiap imam setiap hari di mana ada gereja, ada perayaan Ekaristi setiap hari. Sempatkanlah waktumu untuk hadir, bertemu dengan Dia, dan terimalah tubuh dan darahnya sebagai kekuatan untuk hidup kita. Mari hargailah dan percayalah, Tuhan Yesus selalu hadir memberikan dirinya untuk Anda dan saya. Hargailah Ekaristi Kudus supaya Anda kuat bisa mendengarkan firman-Nya dan boleh melaksanakannya sebaik-baiknya dalam tugas pelayanan hidup kita setiap hari. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, pujian dan syukur kami sampaikan kepadamu atas kehadiran putra-Mu terkasih yang meninggalkan kenangan yang amat berharga bagi kami sekalian. Di dalam Ekaristi Kudus,
Dia memberikan dirinya, tubuh dan darahnya secara nyata, supaya kami boleh makan dan minum tubuh dan darahnya. Di situ kami dikuatkan untuk melaksanakan semua firman yang disampaikannya kepada kami untuk kami laksanakan sebagai bagian dari pelayanan kami kepadamu dan kepada sesama kami. Sertailah kami selalu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekeluarga, mereka yang sakit di rumah kita masing-masing, pekerjaan kita hari ini diberkati, dibimbing, dan disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.